Kota Solo identik dengan wisata budaya. Namun siapa sangka di tengah beragam wisata budaya Jawa yang bisa Anda temui, Solo juga menyimpan sejumlah kisah mistis. Percaya tidak percaya, beberapa tempat di sana sering dikunjungi makhluk halus. Berikut ini adalah 5 tempat di Solo yang menyimpan cerita misteri. Yang pertama, Rel Slamet Riyadi. Rel di Jalan Slamet Riyadi merupakan salah satu daya tarik kota Solo. Bagaimana tidak, rel tersebut berada tepat di jalan raya utama dan tidak ada penghalang di kanan dan kirinya. Itu artinya kereta api melintas beriringan dengan mobil, sepeda, motor, dan pejalan kaki. Tidak heran jika pada akhirnya sering terjadi kecelakaan di sekitar rel. Menurut perkataan orang-orang yang melintas di dekat rel, saat malam hari mereka sering melihat penampakan makhluk halus yang konon adalah para korban kecelakaan ataupun pekerja paksa yang dulunya membangun rel tersebut. Rel di Jalan Slamet Riyadi itu ada sejak tahun 1992 dan direnovasi pada tahun 2009 sampai 2010. Kereta yang melintas di rel itu adalah kereta rute Solo Wonogiri. Yang kedua, Lapangan Kadipolo. Lapangan Kadipolo adalah lapangan sepak bola yang pernah dijadikan tempat berlatih sekaligus mes Arseto, klub sepak bola asal Solo. Klub tersebut didirikan anak Presiden Soeharto, Sigit Hardjoyodanto, pada tahun 1978. Oleh karena pernah digunakan sebagai mes Arseto, Lapangan Kadipolo dikenal pula sebagai mes klub sepak bola Arseto. Ada warga Solo yang mengatakan bahwa ketika ia lewat di depan Lapangan Kadipolo, ia pernah melihat sesosok suster. Penampakan suster ini diyakini ada hubungannya dengan bekas rumah sakit yang pernah menempati lahan Lapangan Kadipolo. Dulunya, ketika rumah sakit itu masih berdiri, pernah ada peristiwa gantung diri. Cerita angker lain di Lapangan Kadipolo adalah ada warga Solo yang menyaksikan temannya kesurupan ketika mereka tengah bermain sepak bola di situ. Si teman yang kesurupan tersebut bertingkah seperti kera. Dilihat dari luar, Lapangan Kadipolo nampak terbengkalai. Benar-benar seram. Kalau kebetulan Anda harus lewat situ, mending jalannya dicepetin atau langsung ngebut supaya tidak perlu melihat yang tidak-tidak. Yang ketiga, Studio Musik Lokananta. Studio Musik Lokananta berada di Jalan Ahmad Yani. Beberapa musisi kenamaan Indonesia pernah melakukan rekaman di sana, seperti Waljinah, Gesang, dan Titik Puspa. Di dalam studio yang berusia setengah abad lebih itu, terdapat seperangkat alat musik gamelan yang bernama Kiai Sri Kunchoro Mulyo. Konon katanya, gamelan tersebut dianggap sebagai benda keramat karena dulu di sekitarnya diberi sesajen. Apakah kalian bisa menebak kira-kira apa cerita angker yang berkaitan dengan gamelan di studio musik Lokananta itu? Menurut pengakuan penjaga studio, ia sering mendengar gamelan Kiai Sri Kunchoro Mulyo mengeluarkan suara, padahal tidak ada yang memainkannya. Kalau tidak ada manusia yang menyentuhnya, berarti yang membuat gamelan itu bersuara adalah makhluk halus. Yang keempat, Universitas 11 Maret. Kalau Jakarta terkenal dengan Universitas Indonesia alias UI, Solo terkenal dengan Universitas 11 Maret atau UNS. Lahan tempat UNS dulunya adalah makam. Inilah yang dianggap sebagai penyebab banyaknya kejadian angker di kampus tersebut. Tahukah Anda, sampai saat ini masih ada makam yang tertinggal di UNS. Salah satunya ada di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Konon katanya, gara-gara makam tersebut di FKIP sering terjadi kecelakaan.
Lain lagi kejadian di Fakultas Hukum yang katanya pernah terlihat penampakan makhluk halus berupa buto ijo dan suara wanita yang sedang mandi di tengah malam. Bahkan salah seorang satpam mengaku pernah melihat pocong di gedung fakultas tersebut. Tidak jauh dari UNS ada Bukit Kendil. Konon di bukit tersebut sering terlihat penampakan kereta kencana dan kusirnya. Yang kelima, pabrik gula Gembongan. Dari kota Solo, kita sedikit melipir ke Kabupaten Sukoharjo. Jaraknya sekitar 25 menit perjalanan dengan kendaraan bermotor. Di sana ada pabrik gula Gembongan yang eksis sejak tahun 1890-an. Sama seperti bangunan tua lain, pabrik gula Gembongan juga tak lepas dari cerita angker. Berdasarkan penuturan masyarakat setempat, ketika malam hari sering terlihat penampakan makhluk halus berupa anak-anak yang bermain-main di sekitar pabrik. Saking tua dan angkernya atmosfer di sana, salah satu stasiun televisi swasta pernah menjadikannya sebagai tempat untuk syuting acara uji nyali. Itulah 5 tempat angker yang ada di Solo. Terima kasih telah menonton. Semoga informasi ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe-nya. Wassalam.